kita. Kalau cuma sekolah minggu yang kita mau sentuh, karena pengurusnya tadi tidak mewakilkan, maksudnya nggak ada sesuai skenario 2 orang 3 orang, ya nggak apa-apa, kita masuk aja dengan sekolah minggu. Kemudian dari kemarin itu, dari masukannya itu hampir bersamaan, ada yang mengatakan, wah kami mau tahulah public relation, public apa kemarin public speaking. Ya, kalau bahasa sebetulnya bahasa teologinya ya homiletika, tapi sebetulnya bahasa sederhananya ya aplikasi dari public speaking itu ya teknik berkhotbah. Nah, tapi inilah saya coba share dulu salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi nanti apa kaitannya? Nanti kita cek hubungannya dengan Parenzo Serena. Ada kaitannya. Ya, jadi tadi udah ada pertanyaan nih. Apa itu katanya gitu? Ya, saya bilang memang begitulah kalau kita mau melihat apa ini? Dari tadi dilihatin ya, saya bawa malah titik berenang. Pertanyaan saya dibalik. Apa yang menarik dari itik atau bebek? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita melihat ya sekawanan itik, ya, apakah itu lagi berenang? Apa yang menarik dari mereka? Ya, mungkin ada pendapatnya. Apa yang menarik dari sekawanan itik bebek, apalagi dia berenang? Ini kebetulan tadi belum berenang, sekarang udah berenang karena udah adanya. Apa yang menarik terlintas dalam pikiran? Suaranya. Suaranya. Oke. Bisa. Ada yang satu kemana, yang lain akan ikut. Apa lagi? Semuanya benar. Oke, terus ketika berenang, apa yang dilihat di sana? Karena dia bergerak dan mencolok warnanya juga mah. Oke. Kalau ini, ini apa yang kelihatan di sini? Apa yang tidak kelihatan? Kaki. Di mana kekuatan dia berenang itu? Di kaki, tapi nggak kelihatan. Apa hubungannya dengan ketika kita melakukan suatu berkhotbah atau public speaking? Kaki itulah persiapan yang tidak diketahui orang sejauh mana kita mempersiapkan. Effortnya banyak, terkadang 40-50-60%. Waktu kita cuma 20 menit berkhotbah, terkadang kita harus 2-3 hari mempersiapkan khotbah itu. Itulah kaki dari sini dan itulah keindahannya. Jadi saya mau katakan, ini itik tidak sekedar itik, tapi ini adalah teknik dalam berkhotbah. I-nya itu menggambarkan intro. Nah, ketika kita mau berbicara, Yesus berbicara, intronya apa? Metafora, perumpamaan. Ya, perumpamaan kan? Contoh, bisa dilihat banyak perumpamaan. Itu salah satu intro. Apalagi ketika Yesus berkhotbah sebagai intronya, storytelling, metafora, storytelling, bercerita. Ada seorang ya, Samaria, dia bercerita. Atau storytelling, itu intro. Ya, kemudian apa lagi? Mungkin ada suatu fakta. Ya, menceritakan suatu fakta, peristiwa. Atau mungkin ada quote yang dia ambil, intro. Penting sekali. Nah, setelah intro, T-nya ini apa? Transisi. Transisi itulah menuju apa? Menjelaskan apa? Dia mau menjelaskan apa temanya, apa judulnya, apa menjadi suatu, apakah bentuknya pertanyaan, tapi dia transisi yang membawa dia ke tema, judul. Apakah nanti ditumpangin? Ya, paham kan maksudnya? Jadi harus ada transisinya ke sana. Baru ini bicara isi.
Ya. Isi boleh menjawab why, what, how, kurang lebih begitu. Isi. Ya ini bisa kesimpulan atau konfirmasi. Ada ya konfirmasi atau kesimpulan, ya, supaya orang ada yang dibawa pulang. Jadi bukan lamanya. Makanya sebetulnya kalau mau, ya praktekkan, ya praktekkan, terus rekam, baru tonton, tapi bikin polanya. Kalau kita mau pelatihan sebetulnya, ya begitu. Oke, kamu ambil satu topik, tapi bikin dulu pola ini, sederhananya. Oke. Nah, di dalam program kita yang namanya workshop Serena, ada yang kita sebut Talentso Serena, ya, yang berbasis week. Weeknya tampil nanti deh. Ya. Workshopnya apa temanya? Yaitu budaya, ya, Talentso budaya Alkitab. Ya, IO-nya remaja, tapi yang tampil itu oleh Sekolah Minggu Remaja Naposo. Siapa yang mengelolanya adalah pendamping dan situa dari WIK 8. Ada 3 judul yang sudah keluar. Topiknya dan atau tokohnya. WIK 3 itu Esther, WIK 4 itu Ruth, WIK 8 itu Janda Safat. Nah, jadi acara kita nanti hubungannya kemana? Kita mau produksi intro. Ini sebetulnya masuk kategori storytelling yang mau kita tampilkan ini. Paham ini ininya? Storytelling kan karena ada narator nanti ngomong, ya. Narator ngomong, tokohnya muncul dengan narasi itu. Kemudian kalau kita rekam, itu kan menjadi storytelling nih. Intro dari suatu cerita. Ketika kita mau menceritakan salah satu dari situ, katakanlah, oh ini sekarang Esther, cukup kita putar itu sebagai intro. Baru kita akan masuk dengan tema ini. Bayangkan kita sudah memproduksikan 8 intro. Ya, saya akan rekam tinggalan momentum itu. Dia berbaju, ya katakanlah ini cerita Fir'aun, pakaiannya Fir'aun, ada Musa, ya. Perjanjian baru, Yesus menyembuhkan 12 tahun pendarahan. Bagaimana orang ramai di situ, seorang ibu berjalan di celah-celah kakinya, terus Yesus ngomong, siapa yang narik jubahku? Jadi kan kayak begitu, ada kayak main wayang kan? Terus pada saat itu ada kita khotbah di situ. Kita udah punya intro yang memang sudah diupload. Itu tujuannya. Karena habis itu apa? Ya kita enak. Karena apa? Zaman sekarang tanpa ada properti. Ini masuk properti kan? Ini juga properti. Karena ternyata itik ini tidak sekedar itik. Kakinya tidak ada, itu menggambarkan persiapan. Ternyata itik ini adalah singkatan. Intro, transisi, isi, dan kesimpulan atau konfirmasi. Tidak sekedar itik. Sekedar itu. Nah, kita bikin suatu event pun tidak sekedar bikin event, memproduksi konten, karena era sekarang konten is the king. Nah itulah kenapa, dan ini kebutuhan guru sekolah minggu sebetulnya. Makanya nanti yang dari week ini yang mau tampil di Talentso ini, ya coba kalian, ya ini, walaupun akhirnya pendeta Tri sebagai koordinator acara untuk membimbing narasinya. Karena dilihat, ini kan sesuatu yang mahal kita produksi dan murah menyimpannya. Karena sekarang udah era YouTube kan, murah nyimpannya, saya nggak bayar kok. Hasil kita kemarin itu, yang kita tempel-tempel itu, sekarang sampai 2, 3, 10 tahun lagi, masih itu juga itu hasilnya. Bahan bakunya itu nggak akan hilang itu. Siapapun guru sekolah minggunya, siapapun remajanya, siapapun pengurusnya, saya akan gunakan terus tanpa saya lakukan lagi workshop itu. Cukup, ya udah pelajarin ini sudah yang terbaik, tinggal tambahkan. Nah, kira-kira itu yang mau saya share. Silakan kalau ada yang mau praktek, ya. Jadi contoh misalnya dari praktek ini, ya, silakan. Tapi kalau enggak pun kita akan masuk. Kenapa kita butuh Talentso Serena untuk memproduksi intro, storytelling untuk kebutuhan berkhotbah. Termasuk saya pun. Kalau seandainya nanti saya berkhotbah, saya tinggal step itu. Bayangkan kalau setahun kita bisa produksi 8, bahkan 20, itu begitu kayanya. Satu. Terus yang kedua,
Kalau sudah punya pakaiannya, kalau kita mau Natal besok, nggak perlu tinggal diinventarisir. Baju ini ada di rumahnya ini, baju ini ada di rumahnya ini. Kita mau Natal nih, bikin drama. Pakaiannya jangan cuma pakaian ini dong. Oh dia menggambarkan gambar ya siapalah tokohnya, Musa atau misalnya nih. Berarti kita kan tinggal pakai nih. Waduh, ada bajunya ini di sini, ada bajunya ini di sini, ada bajunya ini. Kita kaya, tidak perlu gereja simpan. Biar lemarinya itu di lemari warga, lemari jemaah. Tapi kita tahu baju ini ada di sini, bajunya ini ada di sini. Kita mau drama, tinggal kreativitas. Aset kan? Tolong, kenapa talent show itu bagian dari bagian dari program kita dalam workshop program kerja sehari. Ada sukun kita bertanya baik isinya ini, ya. Silakan. Saya selalu menggunakan ini kalau perlu. Ya, nggak perlu lama, tapi harus dikaitkan propertinya, ya, intronya. Dan Yesus pakai itu masalahnya. Yesus pakai itu persis saja cara dia berkhotbah. Kalau nggak perumpamaan, kalau nggak storytelling, dia kasih fakta, dia ambil suatu ayat, quote, ya, nggak jauh dari situ. Dan tinggal porsinya, ya. Misalnya ini 30%, ya, ini 10%, 40%, ini 50%, ini 10%. Artinya kalau kita dikasih isi 10 menit khotbah, ya kita tinggal jangan terjebak lama di sini. Jadi ada proporsinya. Ini harus menjawab, isinya harus menjawab why, ya, what, how. Kira-kira begitu. Why-nya nggak begitu. Why-nya kita bisa di transisi 2000 tahun lalu pada zaman era ini, ya, terus kita tarik gitu. Nah, sehingga harus juga ada bisa dimaknai. When itu bisa juga begini, peristiwa 2000 tahun lalu kita tarik ke sekarang, ya, realitas sekarang, terus kita tarik ke eskatologis, ke kekekalan. Itu juga bisa. Khotbah itu supaya dia bermakna. Ya. Jadi peristiwa 2000 tahun lalu kita maknai sekarang, tapi harus bawa juga dimensinya ke kekekalan, ke nanti ke depan, dan kenapa, ya, penting itu kita tarik ke hidupnya. Nih, oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Minggu lalu kan kita sudah fokus juga ya mengenai yang set up event yang 2 November. Nah minggu ini kan harusnya kita itu program kerja sama anggaran kalau nggak salah. Apa sih yang? Ya, oke. Sebenarnya kan maksudnya Amang ini sebenarnya kan mau kita mengadakan event tanggal 2 November. Ya kan ya? Yang dia itu salah satu contoh penerapan dari apa itu. Kalau nggak ada contoh, orang nyari seperti apa sih ini? Ya, jadi itu contoh. Karena saya harus bertanggung jawab bikin contoh teknisnya seperti apa. Bukan menuju ke situ tujuannya. Ya. Oke, siap. Bukan ke situ. Nah, berarti kan misalnya tadi kan udah dapat tema ya masing-masing ya. Anggap ya saya itu Janda sapa di kita. Ya, janda sapa. Nah, berarti nanti pas waktu event itu kita akan tampil di gereja. Di gereja, di panggung. Nah, pemilihan misalnya kan ini kan caranya ini kan ada sekolah minggu, remaja sama Aposo. Apakah kami dari utusan ini akan memilih anak-anak untuk apa sih pemain-pemainnya? Ya. Apakah itu dari si utusan yang memilih atau dari sekolah minggu? Week. Jadi gini, week itu kan weeknya yang bertanggung jawab dengan itu. Tapi kita guru sekolah minggu itu sebenarnya nggak perlu apa-apa ya. Kalau dia punya pengetahuan mestinya dia kontribusi di situ. Karena dia punya pengetahuan dengan jemaat lain kan. Ya, termasuk pendamping kemarin dari sending yang di kita. Karena saya tahu dia orang sending, ini kan urusan sending. Saya tanya ke dia, ingat kita punya NOI. Janda sapa banyak moralnya apa segala macam. Dan dia bukan itu kalau di hati saya. Tapi karena dia adalah pendamping dari sending dan ini adalah bicara sending, ya, maka saya apresiasi. Tapi datang Ina, wah ini. Silakan kita bisa adu argumentasi kalau ada nasi yang lebih baik menurut kita. Itu nggak kartu mati. Kita semua yang menentukan itu perlunya.
Jadi peran kita sebagai guru sekolah itu karena lebih dibandingkan jemaat lain gitu loh. Hanya bimbingan ya. Iya, toh nanti koordinator acaranya yang narasi itu dikonsultasikan lagi ke pendeta Tri. Pendeta udah ngomong begitu di sana, di Japri ke sana, supaya mereka terlibat. Begitu enaknya kita dibantu, tanpa kita pun berkontribusi, pendeta sudah mau membantu. Nah, supaya apa? Banyak dari pendamping itu juga masih bingung, apa sih peran kami sebagai pendamping? Nah, ini justru maksud saya itu ini, supaya tahu juga, kalau nggak ada satu proyek bersama, kita sulit menentukan apa perannya. Ini nggak dapat kan? Apa peran guru sekolah minggu? Oh ya ada. Ternyata dari narasinya itu, kalau bisa kita konsultasilah dengan pendamping yang lain yang ada di luar kan. Baru nanti dengan situa, baru dengan pendeta meningkat. Itu yang namanya pemberdayaan. Ya, tapi itu adalah contoh dari program kita menyusun yang namanya workshop program kerja proker ini. Harus ada dong, talent itu gimana sih? Nah itulah talent Serena, contoh itu. Tapi habis itu apa? Pernah nggak kepikiran kita mendiskusikan pesta Natal Serena? Kenapa nggak kita coba pikirkan pesta Natal Serena? Sama konsepnya, ya kita bikin kebaktian Natalnya pagi, perayaannya siang. Dan kita punya waktu sampai jam 6 jam, 5 jam. Kebaktian sama aja kan, nah, ada orang liturgi, ada ini kan sama nih. Kan yang kita bentuk bagaimana dia talentso itu, tapi temanya Natal. Ada remaja, ada naposo, segala macam. Serah. Mau ditampilkan seperti apa, mau digabung, mau sekolah minggu kasih talentnya, mau remaja kasih talentnya, naposonya, atau merch, ada. Kenapa tidak? Sekarang kita harus berpikir, kalau kita bisa bersinergi, tapi kita kasih panggung yang cukup. Panggungnya yang kita cukup. Kenapa nggak terpikirkan? Kan kita diskusi. Jadi tidak hanya talentso budaya Alkitab. Dalam waktu dekat, pesta. Kan itu contoh talentso. Pesta. Pesta, ya, Natal, Serena. Berarti apa? Gabung semua kan? Remaja naposo sekolah minggu. Tapi kita desain dong. Di mana anak-anak itu leluasa tampil. Coba kemarin saya coba lihat yang programnya sekolah minggu kemarin nasi goreng. Kalau saya melakukan itu lomba nasi goreng Serena. Kalau saya, kenapa? Ya anak remajanya ada, naposonya ada, nggak ada orang tua. Orang tua boleh saja jadi coachnya di luar atau pembimbing. Kompak anak-anak itu bisa saling gini. Kemarin, terus tampilkan per week. Udah banyak ini peserta. Bisa lebih satu week tampil 2-3 meja, misal seperti itu. Mana lebih kita bicara secara gereja efisien dan lebih mudah. Tinggal kita milih siapa IO-nya. Apakah sekolah? Karena IO itu menentukan nanti yang bikin proposal. Contoh, talentso itu IO-nya remaja. Ya, dia bikin proposal. Ini challenging-nya itu. Pesta, Natal, Serena. Ini challenging ya. Nah, kalau kita kepikiran panggungnya, kita minta dong. Kebaktian kami Sabtu libur kok. Tadi cukup, ini kemarin ini. Kita panggung 6 jam. Sekarang mau diisi apa 5 jam? Panggung itu, saya udah lihat, besok panggungnya, itu kan ada track itu. Nanti pakai besi siku, tambahin papan, jadi lebar ya. Nanti main baut. Nanti udah selesai bongkar. Itu akan sering dipakai. Panggung itu kita butuh banyak. Butuh sering dipakai panggung itu. Jadi nggak perlu sewa-sewa lagi. Tinggal dibaut, tapi besi siku yang tahan. Besi siku yang bisa dipotong-potong itu. Kita bikin panggung, pakai papan ini. Nanti itu urusan saya dengan para tahu. Ini akan kami sering pakai di 2025 karena akan ada beberapa program yang dimana orientasinya program. Sehingga cuma 2 nanti kategori program 2025 itu. Satu rutin, satu insidentil. Insidentil itulah yang kuadran 1 talentso, festival, lomba, pesta, insidentil. Tapi rutin apa? Yang menyelenggarakan ibadah minggu, ya kor, itu rutin kan? Jadi nggak perlu pengurus. Ini apa? Kok ada program ini di remaja? Saya kritisi, tapi saya nggak mau kritik. Program pengurus itu. Menurut saya nggak perlu begitu. Gitu. Di PIC-nya cukup. Nah, apa tugas kita hari ini kan itu pertanyaannya. Mestinya tugas kita sekarang bikin program. Program itu apa definisinya? Mapping antara activity dengan kalender. Belum anggaran. Setelah diprioritaskan,
hasil kemarin itu activity namanya. Yang 4 itu kuadran 1, 2, 3, 4 itu activity. Kalau sudah ada itu kita bisa masuk ke sekolah minggu. Kalau sudah diinikan, dipetakan ke katakanlah kalau di PowerPoint 1 bulan 1 slide gitu. Memang nggak? Januari, Februari apa? Tapi dia sudah kelihatan nih. Petakan dulu. Oh, pasca tanggal segini, pesta huria seringan tanggal segini. Kan itu minggu. Minggu pertama di antara tanggal 1 tanggal 7, minggu kedua antara tanggal 8 tanggal 15. Antara itu. Minggu ke-52 antara tanggal 31 ke 24 gitu. Yang kalender itu antara. Kita bisa aja nanti catatan, oh ini ada pesta huria di bulan ini. Kalau ada pesta huria, apa perang Serena kayak kemarin? Ya bisa saja kita bikin pesta lomba nasi goreng. Nah bisa jadi kita cari ini, festival nasi goreng. Kita bisa jualan di situ, namanya festival kuliner. Kita masak, misalnya masak cuma sedikit, di rumah dimasak lain, tapi makanan kita yang nyuplai semua, dibeli. Kan misalnya contoh nih, lalu kita bikin festival nasi goreng Serena, ya, ambil ide yang dari sekolah minggu, dimasak banyak di luar, kita didemokan di kita, tapi suruh jual. Konsumsi teratasi di pesta itu. Kita numpang di pesta itu, festival nasi goreng. Sederhana itu udah membantu Huria. Periksa nggak uang Huria itu? Dari 300 juta, 900 juta, besok hilang lagi 100 juta. Bentar lagi, udah berapa bulan lagi, deposito jebol 1. Kita harus ada perlindungan juga di situ. Caranya apa? Mengintegrasi program. Yang bisa diintegrasi itu program Serena dan non Serena yang orang tua. Kita harus ada lihat di sana karena bukan karena domain kita selama ini mungkin enak melihatnya. Kita program ada uangnya, tapi begitu ditolak, dicoret-coret, kita keringat dingin. Tapi karena sebetulnya yang orang itu mikir, uangnya mau saya melihatnya ke sana, maka kita coba sensibilitas kita dengan cara apa? Efektif dan efisien, tapi powerful. Menurut saya dengan terintegrasi Serena, satu activity, sangat powerful. Kita coba lihat nanti yang di tanggal 2 itu. Ya. Itu kita undang, terus mereka juga tampil, kita leluasa waktunya, mau 4 jam, 5 jam, nggak ada problem. Ya, nggak ada problem, karena kita mulainya siang. Jangan mulainya malam nanti anak sekolah minggu, misalnya udah kemalaman. Gitu. Kita nawar ke pendeta, kebaktiannya nanti sedikit, biar aja sedikit. Ya kan, siapa tahu dia bilang kebaktian kita nanti kalau pagi jam 10 orang pesta juga, pemberkatan jam 9. Banyak kalau memang mau banyak, nggak ada alasan. Ya, Sabtu libur, nah ini timing yang paling pas, ini contoh. Jadi yang talent show 2 November itu contoh praktek dari yang ini tadi. Ya, itu contoh praktek. Kalau nggak kita bikin praktek, kita susah. Ya, makanya saya melakukan satu praktek lagi, yaitu apa? Pesta Natal Serena. Mari kita diskusikan. Gitu. Kalau kita dapat itu, kita tinggal bicara konten. Apa yang mau kita tampilkan sehingga orang lain itu nggak bosan-bosan menonton show kita. Dari sekolah minggu kasih kreativitas. Ya, ada lagi yang lain? Namanya makasih. Kalau nggak ada sekolah minggu gimana? Ini kan nggak membedah apa yang sudah diinikan sekolah minggu, di follow up. Iya, kan yang di slide program, ya ada mapping antara activity, ada kalender, ada sarana 1, 2, 3, 4, ada PIC, ya PIC itu boleh divisi, boleh orang, ya kan bisa melekat tuh. Terus baru nanti bicara apa lagi di sebelah kanan itu setelah PIC, saya lupa juga. Ya, jadi pada prinsipnya kolom program mapping antara activity dan kalender. Ya kalau kemarin sih setelah udah di list aktivitasnya, karena yang saya tangkapnya memang itu masih kan mau berkolaborasi sama remaja Semana Posomak. Saya belum mapping karena jadinya yang saya mengerti, apakah kita akan saling matchingin acara yang sekolah minggu Sujas sama remaja Sujas yang aku Sujas, apa ini bisa digabungin? Saya mengerti itu, makanya saya kira saat ini untuk kayak gitu jadinya sekarang sendiri-sendiri.
Jadi sendiri-sendiri mengisi itu. Yang pertama, ya saran Sintua kemarin, list dulu, tapi sudah berbasis priority. Berarti paling tidak kan 4 slide kalau di PowerPoint. Ya, slide talkshow, festival, lomba, pesta. Kemudian, kan sudah ada videonya itu. Lihat penjelasan dari kategori yang lain, siapa tahu bisa ide ke klien, gitu loh. Itu sebetulnya, ya kan? Kita kan ada videonya nih, YouTube-nya udah punya nih, mudah-mudahan sudah lihat. Kan ada presentasinya dari remaja untuk sekolah minggu. Jangan-jangan dari dia, kita nggak lihat, tapi ini juga bisa kita pakai. Tulis lagi, tambahkan. Gitu. Karena ketika kita bicara sinergi, itu masuk di tahap berikutnya, planning. Karena menentukan itu contoh ini, kita mau praktekkan sinergi, pesta, Natal, Serena, itu contoh. Itu contoh ketika kita bersepakat antara sekolah minggu, remaja, Naposo. Bisa aja planning di 2025 seperti itu. Bahkan bisa kita tarik ke 2004 sebagai contoh kalau kita bersepakat. Kan gitu. Itu maksudnya itu menggabung itu. Tapi sekarang memetakan dulu, memprioritaskan dulu, membikin dulu per minggu. Nah per minggu itu ya per slide per bulan, Januari. Jadi supaya jalan dia per slide PowerPoint Januari, Februari, Maret. Tapi lihatlah aktivitas Paskah itu di kalender di bulan berapa. Natal di 25 Desember, Pesta Huria kapan, Pesta Gotilon kapan, tulis. Karena nanti ada hal-hal di mana kita memasukkan aktivitas di situ. Seperti contoh yang saya katakan tadi, Pesta Huria. Serena bisa berperan, gimana? Lomba nasi goreng Serena. Sederhana kan? Dari mana idenya? Dari sekolah minggu kemarin. Dengan orang tua. Sekarang saya dengan antar week. Yang diperlombakan week. Bisa 1-2 orang, bisa 1-2-3 per week. Nggak cukup 1 ya, tim. Tapi ada sekolah minggu, tapi nggak ada orang tua dong. Kemarin kan masih ada orang tua nih. Nah, Serena nggak ada. Perlu nggak? Perlu. Karena apa? Justru kita bekalin anak-anak itu di rumah latihan. Ini trigger saja sebetulnya. Gereja itu trigger. Tapi kalau dia, saya mau lomba, tahu nggak di rumah berapa piring dia akan coba itu? Kita mendrive itu. Kalau dia minta nasi goreng, dia life skill nggak? Cerdas nggak hidupnya di masa depan? Itulah tugas gereja. Bukan sekedar lomba. Ini sekarang ini. Di pesta kuliah kita bikin itu. Ini ide kan? Lomba nasi goreng Serena. Tapi di rumahnya, kalau nggak praktis, nggak akan pernah orang tampil. Makanya di Ikigai itu good at, itu saya tampil di mana? Perlu nggak tampil di bikin nasi goreng? Sangat perlu. Nah itulah tadi integrasi. Ya, saya tidak dapat ide tadi, tapi di pesta kuliah dong. Di pesta kuliah saya masukkan lomba nasi goreng Serena. Bisa nggak ini mengkontribusi konsumsinya gereja? Bisa. Karena kita lombakan per week. Dia juga yang jualannya, dia juga yang bikin. Mungkin yang dimasak di sini cuma 1 liter, tapi week itu mungkin sudah masak puluhan liter, dijual. Ya, dijual lagi. Pada saat itu siapa yang jualan? Ya orang-orang dari weeknya. Untuk kasnya mana? Itu bisa aja kasnya week. Tapi kan gereja yang mestinya keluarin konsumsi tidak lagi ngeluarin konsumsi. Kita membantu nggak? Membantu gereja. Paling nanti gereja, ya apa yang mau dibikin? Mungkin tidak perlu lah. Clear kan? Itu sehingga Serena membantu gereja di pesta kuliah sekaligus ada lomba. Ini sesuatu di pesta kuliah kan minggu, ya kita bikin dia pagi lombanya, Serenanya siang pulang gereja udah langsung makan. Ya lombanya itu kan hanya sebagai ini saja ada lomba. Tetapi untuk makan, kasih makan semua, mungkin ada dapurnya kan di belakang. Menambahin itu kan gak cukup kan? Tapi lombanya tetap jalan, jualannya jalan, produksinya jalan, bantu gereja jalan. Itu mengintegrasi. Tapi setelah kita lihat, ada pesta huria. Di pesta huria kita bikin lomba masak nasi goreng Serena. Kira-kira gitu. Nah itu tahap di planning. Sekarang belum masuk planning. Minggu ini kita masuk tahap program. Memprioritaskan, menambahkan dari masukan lain, kemudian menyusun ke kalender. Apa namanya? Step berikutnya.
Oke, nggak apa-apa, tapi tahu kan tujuan dan apa batasan kita. Dan akhirnya program yang bikin masing-masing. Program bikin masing-masing. Yang mengintegrasikan itu paling 2-3 kok. Seperti ini misalnya Natal, ya, torso, terus pesta lomba, di lomba sudah ada ininya, di festival sudah ada ininya, festival kuliner tadi. Ya, kita bisa bikin festival kuliner. Di pesta Gotilo kita bisa bikin pesta kuliner. Festival kuliner kan? Bisa kan? Festival kuliner kayak yang di Sumarekon. Coba, udah nggak banyak. Itu bisa bikin kan? Per week, standnya di situ, jualan, kue ya apa. Tapi yang pasti tadi, kalau ada lomba nasi goreng, saya yakin di rumahnya itu mungkin lebih dari 10 piring dicoba. Yakin saya sama ibu bapaknya. Dan begitu dia pindah keluar kota, dia sudah bikin bisa nasi gorengnya sendiri. Ya, misalnya dia remaja nih, karena sekolah minggu, SMA dia keluar kota, wah dia bisa bikin nasi goreng. Dia akan bahagia hidup ini. Makanya kadang-kadang saya bilang, bila perlu, lomba nyetrika pun kita bikin. Nyetrika sama ini, nyetrika sama lipat baju. Begitu banyaknya anak-anak sekarang nggak bisa nyetrika, karena di rumah 3 orang nggak bisa nyetrika sama lipat baju. Sama masang dasi, kemana ada ide masang dasi? Kenapa nggak bikin lomba masang dasi? Life skill, kita bicara life skill sekarang ini. Anak kita harus cerdas hidup. Apa cerdas hidup itu? Nggak sedikit telepon mamanya. Gimana mak masakan nasi goreng ini? Gak perlu lagi. Gimana melipat baju ini? Tanya bapaknya gimana? Bapaknya gimana masang dasi ini? Datang bapaknya tanya mamamu pun nggak tahu gak? Karena banyak loh ibu-ibu yang nggak tahu masang dasi. Kemarin siapa itu masih pilih itu lomba masang dasi? Keren saya bilang. Sederhana dan tanpa biaya. Bayangkan kalau kita bisa lomba tanpa biaya, nggak perlu juri. Makanya yang lomba, tadinya lomba budaya Nusantara itulah programnya remaja. Lomba budaya, lomba. Terus saya kritisi, jangan bikin lomba. Kalau mau bikin lomba, kau cari juri, bayar juri. Apa sih goalnya? Coba ganti dulu dengan talent show. Tapi jangan budaya Nusantara. Apa yang kita mau manfaatkan dari budaya Nusantara? Orang pakai baju Bali, apa yang mau dia manfaatkan? Coba budaya Alkitab. Kita bisa menginterpretasi bajunya, kita dapat narasinya, bisa menjadi intro dari suatu khotbah. Kita kebayang nih, saya pun enak nanti ininya. Kira-kira ya, makasih ya. Jadi kita bisa next. Jadi udah kerjain aja dulu sendiri dengan timnya, nggak perlu lagi ini, itu kan belum. Tapi minggu depan kita udah bicara namanya planning, ya. Planning itu mapping antara program yang dibikin tadi yang sudah ada ini ke anggaran. Bagaimana menyusun anggaran? Bagaimana bikin tujuan? Kan itu dalam kolomnya. Bagaimana bikin sasaran? Siapa yang buat sasaran? Itu kan sudah kolomnya udah ada, udah baku, udah dibawa dari dulu itu. Dari Prof. Saraju udah bolak-balik itu nyerita itu. Nah saya hanya mencoba dari belakang, berpikir dari belakang. Tadinya begitu aja saya. Kalau saya mau bikin planning, ya dengan kolom ini, apa sih programnya? Oh ini programnya. Apa sih aktivitinya? Oh ini aktivitinya. Hanya berpikir dari belakang aja itu, template itu. Jadi jangan ujuk-ujuk ini template-nya. Kita pola pikirnya yang belum dibangun. Nah, saya coba membangun, tapi mencoba mempraktekkan. Ini sudah dapat nih, ada 3 nih. Contoh talent show sudah dapat, contoh lomba nasi goreng sudah dapat, 2 tahun depan di pesta Huria. Contoh kita mau, kalau mau di pesta dalam waktu dekat, pesta Natal Serena. Kalau kita mau diskusi, tanpa kita ego-ego masing-masing gitu loh. Ya, kami punya ini. Nanti ide kreatifnya itu dibikin setelah kebaktian. Ide kreatifnya ada 5 jam. Kita punya waktu habis makan siang. Loh, siapa yang bilang harus Natal sore, malam? Siapa yang melarang kebaktian Natal jam 10 pagi? Kalau di kantor juga pagi kok kebaktian Natal itu. Kenapa kita nggak bisa kebaktian Natal di jam 10? Ini kan kadang-kadang karena terbiasa sore makan, malam terus. Anak-anak sekolah minggu kan repot ini dari ininya. Siapa yang melarang? Kantor jam berapa sih? Kalau kebaktian Natal, perayaan Natal, pagi kok. Kenapa kita nggak bikin jam 10 seperti sekolah minggu kemarin bikin acara jam 10 itu mulai di situ? Kenapa? Malam kudus ini. Wah itu. Kenapa gara-gara lagu itu harus Natal, perayaan Natal? Kita rubah. Kenapa kita pagi? Supaya kreativitas kita mengisi acara banyak waktu.
Mau berapa slotnya sekolah minggu? 2 jam? Boleh. Mau nampilin apa? Silahkan. Mau dibikin selang-seling, ya itu supaya menarik aja, jangan ada sekolah minggu habis, itu jangan. Tapi waktu kita banyak. Mau undang tamu, silahkan. Ya, bisa nyanyi, bisa ini, nari, drama, puisi, ya, drama Tuhan Yesus lahir. Kita bisa lakukan di situ. Panggung, saya sudah lihat, kita tambah papan nanti tambah panggung kok. Jadi nggak usah kita lagi bikin-bikin sewa-sewa panggung, nggak usah lighting. Kalau malam kita lighting, nggak kosong, biaya. Kalau siang nggak perlu lighting, penghematan, tapi maknanya kita dapat. Maksud saya itu, kita berpikir makna, efektif, efisien, tapi kita kreativitasnya dapat, inovasinya dapat. Ya ini sebagai gambaran, ya saya juga lagi men-challenge Naposo, remaja, mari kita buat dulu contoh pesta Natal Serena 2024. Kita hanya tawar kebaktian pagi jam 10. Seperti yang kalian. Kenapa? Saya punya argumentasi. Kenapa seharus? Dan saya punya argumentasi dan tidak ada yang melarang. Oh ini sekolah, Sabtu sekolah nggak sekarang? Enggak. So, apa yang melarang, menghambat jam 10? Jam 10 enak nggak dari rumah? Enak. Hari Sabtu jam 8, jam 9 masih bisa. Coba kalau sore, buru-buru apa segala macam. Terus kalau kita habis makan terus jam 1, kita mau pulang jam 6, masih enak nggak pulangnya jam 6? Dituntut sekarang kreativitasnya bersekolah minggu dengan anak sekolah minggu. Kebaktian satu aja untuk mereka semua. Di sini yang mau kita inginkan, tampilkan. Ya kalau berkenan, ya kita akan ajukan di Sermon Allah, mekanismenya begitu. Ya kita diskusi dengan dulu pengurusnya, Serena, baru kita formatnya, supaya ya istilahnya Miss Kokom. Ya ada istilah bagus kemarin, Miss Kokom, kebanyakan kita. Miss koordinasi, komunikasi. Dari Naposo ini, Jericho ini presentasi, saya juga berterima kasih dapat istilah Miss Kokom. Saya pikir nyanyi Kokom, Kokom kan bahasa Sunda. Ternyata Miss Kom ditambahin Ko-nya, Miss Kokom. Memang itu yang terjadi di kita kebanyakan. Ya, kurang koordinasi dan komunikasi sehingga tidak maksimal apa yang kita sebutkan. Oke, ya kalau memang tidak ada, ya kita selesai jalan situ. Ya, persis. Ya karena sebetulnya kalau ada kita bedah. Tapi kalau nggak ada, ya kan yang dibedah, pasiennya nggak ada. Ya. Kalau misalkan kita melakukan itu, misalkan di waktu yang dekat untuk Natal, anak sekolah minggu dengan durasi yang begitu lama, saya nggak yakin dia bisa tahan ibadah. Loh, kan bisa pulang duluan. Kita belum bicara daya tahan, kita hanya bicara waktu efektif. Ya. Yang nggak tahan itu kalau malam. Maksudnya Kak Juni mungkin di ibadah itu. Ibadah kan cuma 1 jam. Tidak ada liturginya. Nah itulah yang kita decide. Mau 1 jam ibadah, mau 2 jam ibadah. 2 jam udah banyak itu ibadah. Iya, maksudnya kalau Serena berarti dari awal sampai akhir kita ada di situ. Kalau untuk anak sekolah minggu pasti tidak memungkinkan untuk dari awal sampai akhir. Kalau nggak menarik apa yang kita sajikan, ya kan pulang, nggak usah kita suruh. Makanya bikinnya ada yang tahan semenarik mungkin, sehingga orang tuanya menahan anaknya, anaknya menahan orang tuanya. Itu di kita. Kita nggak bisa larang zaman sekarang, kamu jangan pulang dulu, jangan. Jangan gara-gara KFC nggak dibagi, dia nggak pulang, jangan. Gitu loh. Misalnya kalau mau dibagi KFC, misalnya, kan kita makan siang, kita makan dulu semua. Kalau mau dikasih KFC. Tapi kalau dia mau pulang duluan, kita evaluasi. Makanya sekolah minggu saya senang nih, pulang ini evaluasi. Kenapa ya banyak ini? Sama halnya tadi saya, ya, di Telkom, mahasiswa baru 639. Saya ada di kampus ya selama 31 tahun. Universitas itu baru kali ini ada ibadah minggu. Dan ini akan tiap minggu. Yang hadir cuma 40%. Dikasih makanan, bawa sendok sama tumbler. Berarti ada makanannya. Memang ada makanannya. Disiapkan 500 orang. Karena kita berpikir untuk 630 sekian. Yang datang cuma 40%. Cuma 250 orang, 240. Ya, tadi saya tunjukin gambarnya kan nggak perlu itu 300 kapasitasnya. Ya, bisa dilihat di Facebooknya Imam hari ini dia sudah upload, saya lihat situasinya, ya bahwa saya tidak mau
Artinya apa? Udah dikasih makan, suruh cuma bawa sendok. Ya itulah, sekarang kita gak bisa maksa. Ekspektasi kita 500 orang, belum lagi mahasiswa lama, ini masih mahasiswa barunya 639. Ya. Aula bagus, studio, terus general, ya dia ke Facebooknya ya. Elizabeth, ke Jasper Detek nama saya di situ situasinya. Tapi apa artinya? Gak bisa kita maksakan anak-anak kamu dulu di sini, gak bisa. Tetapi bikinlah menu yang menarik sehingga dia tertarik, paling tidak orang tuanya menahan anaknya atau anaknya menahan orang tuanya. Nah itulah evaluasi. Kalau dia pulang duluan, itu ibarat makanan prasmanan. Berarti apa yang kita sajikan gak menarik. Sama aja kalau kita bikin lomba, kalau cuma sedikit masakannya berarti gak menarik. Evaluasi. Saya kasih sederhana itu. Nggak ada yang salah di kita. Jangan lakukan lagi ini. Jangan bikin kategori lomba. Bikin kategori festival. Jangan bikin sentimen anak. Bikinlah sentimen week. Karena week minimal 8 peserta. Nggak usah lomba bikin, talent show. Inilah yang saya coret dari remaja. Jangan bikin lomba. Kamu capek itu, waduh berat muncul lomba itu. Nyari juri, bayar juri. Ini biaya bengkak. Fokus kita ke audiens. Cari dari remaja lain audiensnya. Remaja 5 KBP. Nanti audiensnya oleh Permanda, Bandung Timur, Bandung Barat, Cimahi, Lurah itu 2 November. Tinggal ngundang kamu IO undang. Bayar aja kasih 500 apresiasi ongkosnya mereka. Tapi suruh juga mereka talent show mereka apa yang mau dia tampilkan di situ. Jangan kita batasi. Berarti minimum 8 plus. Tinggal komunikasi kan. Kami ada talent show setelah itu, core, gitu. Ramelah itu. Ini pertanggungjawaban kita ke anggaran, bukan ke program, gitu loh. Bukan ke program, mentang-mentang udah ada program, pertanggungjawabannya bukan ke anggaran. Kita keluarin anggaran, yang sesuai dong impact-nya, dampaknya. Kalau nggak ada ini, evaluasi ulang. Nah itu kerelaan kita mengevaluasi itu. Jangan kita ulang, nanti dibilang orang, lu tahun lalu sedikit, masa dibikin lagi, diulang lagi kesalahan yang sama. Nanti kita kena selaku pengelola, dan saya nggak mau. Saya bilang ke remaja, ya itulah saya tegasnya, turunkan dari lomba ke talent show. Lomba itu judulnya. Lomba budaya Nusantara, apa maknanya mau kita dapat dari budaya Nusantara? Saya nggak dapat apa nanti. Jangan ikut-ikutan yang di luar sana, gitu loh. Kalau bisa budaya Batak masih boleh lah, ya talent show budaya Batak masih ada. Tapi tahun depan mereka akan punya nih talent show budaya Batak, talent show budaya Alkitab. Nanti tahun depan talent show. Mau bikin lomba boleh, ketika sudah tersosialisasi baik, sudah bisa antar gereja melihat kita punya aktiviti ini. Mereka bilang janganlah talent show, tingkatkanlah ke lomba. Nanti setelah tersosialisasi, kan panjang ini perjalanan kita ini, bukan setahun 2 tahun. Gitu melihatnya. Jadi awareness dulu, bahwa kita sudah punya aktiviti kreatif di sini. Nah, oke. Yang lain? Kalau nggak ada, yaitu kita nggak bisa ada yang dibedah, tapi mohon ya tanpa. Jadi datang ke sini itu sudah ada ininya yang dibedah, dan ini sudah bisa loncat ke planning, mapping antara program dengan anggaran karena minggu depan. Karena minggu keempat itu udah smoothing, udah jadi. Kita presentasi sudah kayak udah langsung yang di itu sudah kena semua. Karena di situ ya kita kan hanya sebagai mentor, kita hanya membantu memberikan inovasi baru dari kebiasaan copy paste. Karena kita di sermon diomongin copy paste loh. Sakit telinga saya juga. Ini emang ini. Program ini kok kategori copy paste kita udah berubah kok. Sakit nggak? Kita sentuh ini diomongin terus ini apa sih kalian? Gak ada sentuhan apa-apa. Gitu. Tolong dilihat juga di kita. Oh kita diomongin begitu panas telinga. Saya lakukan ini. Kami bertiga ngomong kita lakukan, kita sentuh. Oke. Ya kita record lah, kita rekam. Ya bahkan saya bilang kemarin ini upload pakai akunnya HKBP karena ini juga bisa di-share, bermanfaat buat HKBP keseluruhan. Ya saya yakin itu. Apa yang kalian lakukan saya loh, kelompok sekolah minggu, presentasi, remaja, apa yang kalian hasilkan itu mahal. Makanya sekarang tahun depan nggak perlu lagi bikin itu, nah, ikutin, nggak perlu lagi bikin beginian, tinggal dipandu oleh ya mentornya. Udah konsepnya begini, ya tinggal kreativitasnya. Tapi bahan bakunya, ibaratnya bumbunya sudah tersedia nih. Ya. Saya pikir itu. Kira ada masukan, pertanyaan. Jadi kalau kita lihat dari program kita workshop ada 3 termin. Minggu pertama kita sudah selesaikan program kerja dengan segala amatan rintangan untuk kita berkat program kerjanya.
kita mapping dalam 4 kuadran tadi ya. Ada apa tadi? Ada lomba, ada festival segala macam. Seharusnya kita masuk ke dalam tahapan yang kedua adalah mapping aktivitas kalender. Iya, betul. Mapping aktivitas kalender. Kalau saya melihat dari laporan Naposo itu sudah di mapping skala prioritas, gitu ya. Dari skala prioritas, misalnya di hobi tidak sampai 10 kegiatan. Tadinya kita ada banyak, terus mungkin dibuat jadi 4 atau 5 kegiatan. Termasuk juga yang lain. Mohon maaf juga memang Naposo nggak bisa hadir bersama dengan kita saat ini ya, karena tidak ada satupun yang yang bisa melewatkan masa kegembiraan mereka di bawah. Jadi ada kunjungan KKBP remaja Naposo sampai ke Cibinong, gitu ya. Tapi mereka sudah menyerahkan, nanti saya serahkan pada teman untuk KKBP mengurutkan skala prioritas untuk program-program kerjanya. Nah, sekarang kita bicara aktivitas tadi sudah kita mapping kepada klien. Nanti saya sampaikan kepada mereka, kita berikan aktivitasnya. Tapi mungkin harus sampaikan juga kira-kira kegiatan aktivitas mana yang memang itu punya entry ya. Karena kita tadi ada pesta Uria misalnya. Pesta Uria itu di bulan apa gitu ya. Nah, disampaikan kepada kita nanti pada saat kita melihat di Naposo, saya bicara Naposo, kita bisa bilang di pesta Uria itu kami akan masukkan di lomba ada satu. Kemudian ada festival ada di situ misalnya gitu. Jadi mereka juga punya anggaran kira-kira di bulan apa nih? Di bulan apa biasanya? Kita bulan 5 ya. Nah, bulan 6 udah jelas kok. Karena bisa kita lihat ke tahun lalu. Nggak jauh beda. Kegiatan apa lagi yang akan dipegang Ria nih? Pasca mungkin ada nggak biasa kita pasca ya, Natal yang biasa. Oke, pesta. Jadi kita sepakati dulu pesta Uria dan Natal. Natal melibatkan Serena nggak? Itulah mau kita praktekkan sekarang lagi kita ini kan, kita diskusi. Natal nanti. Natal Serena. Okay. Iya, kalau memungkinkan kan saya udah challenging nih. Di sekolah minggu ini. Jadi nanti paling tadi pesta Uria di bulan 5 ya. Jadi tahun 2025 ada pesta Uria di bulan 6 misalnya. Jadi berarti kita harus mengisi kegiatan bulan per bulan di luar bulan 6 untuk aktivitas kegiatan yang kita laksanakan di sekolah minggu, remaja dan Naposo. Itu kita sepakati dulu. Kemudian di sini ada sarana prasarana, ya pasti mungkin kegiatan ini mendukung sarana apa yang diperlukan untuk mendukung aktivitas itu ya, Bang ya? Ya, belum. Jadi nggak ke sana maksud. Sarana itu adalah angka 1, 2, 3, 4. Jadi sebetulnya ada 3 nih activity. Apa yang harus dikerjakan dengan activity kemarin itu dikali priority. Ya. Ya kan? Ada 4 slide. Kemudian program mapping activity dengan kalender. Berarti ada 12 slide. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember. Nah, kemudian planning. Apa yang dilakukan setelah program jadi? Program ke anggaran. Setiap activity, setiap program ini berapa sih budgetnya? Kan kita tahu audiensnya apa. Jadi sarana itu angka 1, 2, 3, 4. Sarana 1, 2, 4 itu yang tadi hobi bukan? Talent show, lomba. Ya itu maksudnya. Iya. Oh, jadi itu panggung bahasa lain. Kalau kita nggak ngasih panggung, orang nggak akan bisa kembang. Oke, artinya panggung. Yang 4 itu ya. Sarana itu kayak enak aja ngomong panggung. Jadi, oke lah nanti akan saya sampaikan kepada Naposo berkaitan dengan ini yang harusnya kita selesaikan saat ini sebenarnya. Ya, jadi itu. Tadi. Nah, selanjutnya baru kita masukkan. Jadi minggu lalu itu minggu activity, ya kan? Keluarannya, ya. Enggak, minggu ini program. Ya. Minggu depan planning. Jadi APP. Aktivitas. Ya. Udah selesai. Ya. Program itu mapping antara aktivitas dengan kalender. Planning. Planning itu program dengan anggaran. Jadi stepnya cuma 3 step itu. Baru elaborasi lah di minggu keempat. Sesuai dengan format, barulah kita presentasi ke Dewan Koinonia. Kemudian yang berkaitan dengan Natal, memang musim dua jasa sudah sampaikan kepada saya. Biasanya, dan itu memang sudah terjadi gitu ya. Natal remaja Naposo sudah digabung gitu ya. Saya juga belum konfirmasi ke musim dua jasa apakah panitia Natal remaja itu sudah terbentuk atau tidak. Informasi saja di kami di Naposo sudah terbentuk kepanitiaan dan ada ketuanya gitu ya. Kalau Abang Jasa bilang bisa saja nanti apakah itu yang melit sekolah minggu atau Naposo. Karena kalau remaja sekarang dia orientasi kepada
yang tanggal 20 tadi, talent show yang melibatkan 8 W. Nah, nanti akan disampaikan di tanggal 2 di persatuan yang besarnya kan. Disokan, ditunjukkan di tanggal 8. Nah, berkaitan dengan ini ya, karena kami sudah biasa remaja dan nakal, mungkin kita harus melihat juga data sekolah minggu seperti apa. Jadi kalau memang seperti tadi ya, kalau dibilang lama, oke juga lama ya. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak sekolah minggu ini bisa betah? Memang ada sedikit kurang tepat ketika kita bicara begini. Anak-anak tidak akan pulang kalau tidak dapat hadiah, udah pasti itu. Tapi seberapa lama mereka bertahan untuk mendapatkan hadiah dari guru sekolah minggu, atau ada sekolah minggu terbaik gitu ya, atau hadiah dari guru sekolah minggu kepada murid-muridnya, itu mereka ya mohon maaf aja akan betah karena dia tidak akan mau pulang. Dia akan bilang sama cucunya, sama mamanya, tunggu dulu belum dapat hadiah. Ya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua juga ya, dengan ibadah kalau tadi terkait 4-5 jam, semua ada. Ya tadi salah satunya adalah menarik sebenarnya. Hadiah diwujudkan kita lah. Ada kegiatan pesta uria, kalau ada door prize segala macam. Hadiah utama di belakang. Ya, hadiah utama di belakang sehingga orang tua bertahan, kecuali kalau dia dapat. Dia bertahan. Kalau seperti tadi. Saya mantan guru sekolah minggu, jadi saya tahu persis gitu ya, mantan guru sekolah minggu 5 tahun saya. Jadi anak-anak itu dia akan mau pulang kalau belum dapat hadiah, udah pasti. Tapi kita create bagaimana mereka bisa terlibat setelah ibadah. Bagaimana kita memadukan sekolah minggu, remaja anak poso dalam suatu kegiatan yang tidak yang menjadi menarik. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita, khususnya sekolah minggu nih. Remaja anak poso sudah belakangnya sudah ada sekolah minggu nih gabung sama kita. Nah ini harus kita bicarakan bersama, jadi panggilnya sekolah minggu, kemudian nanti dari saya kepada Amal sebagai panggil remaja, bagaimana kita bisa menciptakan Natal yang memang menarik untuk saya. Yang penting kita bisa nggak masukkan itu. Sekolah minggu remaja dan poso gabung semuanya. Ya ini jadi bahan diskusi. Ya itu PR-nya itu ya. Boleh nanti kita diskusi. Menahan dengan hadiah salah satu lah. Tapi dari acara itu yang menarik, kreativitas itu yang menarik, jauh lebih penting. Ibaratnya gini lah, tadi ilustrasinya door prize. Ada kupu. Ada orang yang nunggu sampai habis door prize itu, baru dia nggak pulang. Ada nggak? Ada. Tapi banyak nggak yang pulang, walaupun door prize-nya belum selesai, tapi kuponnya langsung dikasih ke orang. Banyak. Ya kita mengharapkan bukan karena door prize yang ada di situ. Paham toh? Itu berpikir kita nanti selaku guru sekolah minggu kreativitas membuat menu di panggung itu. Itu loh. Jadi kalau sepakat, coba challenging-nya gabung ini kita sama-sama nih. IO-nya sederhana kok, mau naposo IO-nya silakan bikin proposal naposo. Sama dengan yang kalian yang bikin ini kan remaja nih. Ya, sekarang udah masuk pendeta Tri udah dijadwal saya sama pendeta. Masukinlah di koordinator acara. Ya, apa koordinator acara? Sermon nanti tidak ada 3 nanti audien apa ya yang menyumbangkan. Mungkin ada yang week lain pasti ngisi karena saling ini. Silakan mau dilibatkan nanti week per sekolah minggunya di ini itu masing-masing acara. Yang pasti bukan karena door prize kita tinggal di situ sampai akhir. Bukan karena hadiah. Yakin saya juga, apa sih hadiahnya kalau kata orang tuanya begitu, kita juga nggak bisa bilang apa-apa. Tapi jangan hadiah itu yang menjadi bikin dia sampai berakhir di situ. Ya. Jadi saya pikir itu ya. Masih ada yang lain nggak? Kita mau akhiri. Oke. Tapi PR-nya sama ini. Jadi tiga kategori ini belum sampai ke program, belum sampai memappingkan, baru sampai memprioritaskan aktiviti. Baru yang 4 slide. 4 slide namanya itu. Slide-nya talk show, festival, lomba, pesta diprioritaskan. 4 slide. Belum masuk ke 12 slide berikutnya. Mapping antara aktiviti dengan kalender Januari, Februari, Maret, April 12 slide. Jadi kalau bisa minggu depan bisa loncat langsung ke slide planning, mapping antara program dengan anggaran. Aktiviti lomba ini berapa sih anggarannya?
Kalaupun belum, kita tuntaskan dulu lah sampai program sebelum planning. Ya. Kalau sampai ke situ minggu depan, kita bisa langsung. Gimana sih satu activity biayanya? Itu kan tergantung daripada ya audiensnya berapa, hadiahnya apa. Ya Mas, silakan Mamang tutup dengan doa dari saya udah ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerjaan surga yang mulia, Kudus, karena Tuhan masih bersama dengan kami, menemani kami sepanjang hari ini. Dasar ini juga Tuhan, khas siapa untuk program kerja Serena 2025. Dan Tuhan, apa yang kami bahas pada saat ini Tuhan boleh menjadi sesuatu yang berarti dan menjadi suatu kemajuan dalam perkembangan iman dan kualitas daripada sekolah minggu remaja dan musuh. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan yang Tuhan, biarlah Kau menyertai kami senantiasa di perjalanan, selamat sampai di tujuan kami, di rumah kami masing-masing, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, supaya apa yang kami minta pada Tuhan tidak terhalang oleh karena dosa dan perbuatan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.